Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cantika Harum Tasnim dengan NIM 255222326 dari kelompok 5. Baik Bapak, di sini saya akan memohon maaf sebesar-besarnya karena kami bertiga melakukan video ini dalam jarak jauh karena ada suatu kepentingan yaitu hujan dan kita berada di lokasi yang berbeda. Selanjutnya, baik, di sini saya akan menjelaskan strategi dan creativity planning dengan usaha mebel Marga Rukun yang ada di Wedomartani. Baik, saya di sini akan menjelaskan apa itu pengertian dari creativity planning. Adalah proses perencanaan ide, konsep, dan strategi kreatif untuk menghasilkan solusi, produk, konten, atau kampanye yang inovatif serta efektif. Proses ini melibatkan pemikiran yang kreatif, perencanaan strategis, dan analisis kebutuhan sehingga ide yang dihasilkan akan menjadi yang terbaik. Lalu yang kedua adalah strategi planning. Strategi planning adalah berfokus pada bagian sistem industri, perusahaan pabrik, rantai pasok, dapat berjalan lebih efisien, efektif, kompetitif melalui pengambilan keputusan jangka panjang. Ruang lingkup strategi dan planning. Visi dan misi perusahaan menjadi perusahaan mebel berkualitas tinggi yang inovatif, terpercaya dan mampu bersaing di pasar nasional serta internasional melalui desain modern, produksi efisien, dan pelayanan profesional dengan misi menghasilkan produk mebel berkualitas tinggi dengan standar pengerjaan terbaik, mengembangkan desain kreatif, modern, dan sesuai tren pasar, mengoptimalkan proses produksi melalui teknologi dan standar operasional yang efektif, membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan melalui pelayanan yang profesional. Analisis SWOT, strategis kekuatan, menggunakan kayu berkualitas jati mahoni, sono kering, pengrajin terampil dengan detail pengerjaan tinggi, produk bisa custom sesuai kebutuhan pelanggan, harga kompetitif dibanding produk impor. Weakness, kelemahan, produk produksi masih manual sehingga lambat, branding belum kuat, logo, katalog, sosial media, foto produk belum profesional, kapasitas produksi terbatas ketika demand naik. Opportunities, peluang, revenues minimalis meningkat, pertumbuhan sektor properti, potensi ekspor mebel Indonesia sangat besar, penjualan online semakin dominan, pelanggan menilai tinggi, furniture custom. Ancaman, produk impor Cina yang murah, harga kayu naik setiap tahun, persaingan ketat dari daerah, penghasil mebel besar Jepara, resiko kerusakan saat pengiriman. Tujuan strategi, tujuan jangka pendek 1 tahun, meningkatkan produksi 20-30%, membuat SOP produksi dan gizi lengkap, membuat katalog dan foto profesional, mengoptimalkan marketplace untuk penjualan nasional. Tujuan jangka menengah 2-3 tahun, membuka studio furnitur, menambahkan mesin produksi untuk efisiensi, menjalin kerjasama dengan 10-20 interior designer. Tujuan jangka menengah 3-5 tahun, ekspor furnitur ke negara tertentu, Jepang, US, Belanda, membangun brand mebel premium yang dikenal luas, meningkatkan pendapatan total 100%. Creative planning, brand identity, logo yang modern dan minimalis, warna brand airtone, coklat, kayu, krem, hijau, sage, tone of voice, hangat, natural, elegan, produk dan desainer, koleksi Japandi, Skandinavian dan industrial, produksi kostum. Analisis finansial adalah ada 3, yaitu pendapatan adalah berasal dari penjualan mebel custom dan ready stock, lalu biaya bahan baku, tenaga kerja, listrik, dan operasi lainnya. Laba adalah keuntungan dari barang-barang mebel tersebut itu sendiri, yaitu jika pendapatan lebih besar dari biaya, usaha layak secara finansial. Lalu kelayakan finansial, usaha mebel biasanya memiliki margin keuntungan cukup besar, produksi custom memberi profit lebih tinggi, arus kas stabil jika ada permintaan lebih. Lalu analisis ekonomi, ada dua manfaat, yaitu manfaat ekonomi, membuka lapangan kerja untuk masyarakat sekitar, menghidupkan pemasok kayu, cat, dan bahan-bahan lainnya, meningkatkan aktivitas ekonomi di lingkungan sekitar. Lalu manfaat sosialnya, menambahkan keterampilan pengrajin lokal dan memberikan penghasilan tetap bagi pekerjanya. Lalu dampak negatifnya adalah harga bahan baku bisa naik, lalu limbah kayu dan penggunaan catnya harus dikelola dengan baik. Kesimpulannya, usaha mebel layak secara finansial karena menghasilkan laba dan permintaan stabil. Lalu usaha mebel layak secara ekonomi karena memberikan pekerjaan dan manfaat bagi masyarakat sekitar. Secara keseluruhan usaha mebel bermanfaat dan dapat dikembangkan. Cukup sekian, terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.